Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema keadaan manusia pada akhir zaman. Keadaan manusia pada akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, hukum yang pertama dan utama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hidup kita, dengan seluruh hidup kita. Tetapi pengaruh dunia membuat manusia lebih mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Inilah peringatan Tuhan Yesus supaya di akhir zaman ini kita harus lebih sungguh-sungguh lagi kepadanya. Karena di hari-hari terakhir akan datang, bahkan sekarang sudah datang masa yang sukar. Saat ini masa yang sukar sudah terasa, ditambah lagi dengan pandemi COVID-19, banyak korban jiwa saudaraku. Karena itu mari kita jangan lagi jauh dari Tuhan, setialah pada Tuhan, supaya kita dapat pertolongan darinya pada waktunya saat menghadapi kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan seperti sekarang ini. Firman Tuhan mengatakan kondisi manusia pada akhir zaman seperti ini saudara-saudariku. 2 Timotius 3 ayat 2-4. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli saudara agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Memang ini saudara terjadi pada manusia. Bila yang menjadi pusat perhatian adalah dirinya sendiri, hanya mengasihi dirinya sendiri, egois, dan juga menjadi hamba uang, dan tidak peduli kepada Tuhan. 2 Timotius 6 ayat 10 selanjutnya saudara, firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akar segala kejahatan cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tidak bahagia saudara jadinya. Bila manusianya memperhatikan dirinya sendiri, egois dan menjadi hamba uang, maka secara otomatis di situ banyak perbuatan-perbuatan dosa saudara melawan Allah. Karena memang mencintai diri sendiri adalah dosa yang paling awal saudara, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ditambah lagi cinta uang, hamba uang, maka hidupnya jauh dari Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, pelayanan mereka saudara, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Mereka terlihat taat beribadah, tetapi pada hakikatnya mereka tidak sungguh-sungguh. Karena dari buahnya lah kita bisa melihat apakah mereka sungguh mengenal Tuhan dan firman-Nya atau belum. Karena tingkah laku mereka tidak baik, masih hidup dalam sifat-sifat kefasikan, saudara, lebih mengutamakan uang, saudara, harta benda daripada Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, bila firman Tuhan ini berbicara kepada kita, mari kita bertobat, kita tinggalkan keegoisan. Mari kita tinggalkan, kita lebih mencintai uang daripada Tuhan. Kita tinggalkan segala sifat-sifat kefasikan saudara. Serahkan diri kita, terimalah Yesus sebagai juru selamat kita, supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita diselamatkan. Di masa yang sukar ini,
Di masa yang sulit ini saudara, ditambah pandemi COVID-19, Tuhan Yesuslah yang harus menjadi andalan kita. Karena dialah Allah, juru selamat kita. Dia penguasa alam semesta ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mazmur 54 ayat yang kelima. Mazmur 54 ayat yang keenam. Ayat yang keenam. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Haleluya. Pemazmur berkata Allah lah yang menjadi penolongnya dan Tuhanlah yang menopangnya, saudara. Karena itu mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Di masa yang sukar, kondisi manusia di akhir zaman, saudara, begitu mengerikan, tetapi orang yang berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menopang mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Saat kami hidup di akhir zaman ini, biarlah kami semakin sungguh-sungguh lagi berserah datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah penolong kami. Tuhan Yesuslah yang menopang hidup kami, masa depan kami. Karena itu kami tidak usah takut, kami tidak usah khawatir apapun yang terjadi di akhir zaman ini. Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepada Engkau. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, bila Bapak Ibu saudara-saudariku diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.